Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, kelompok kami berkesempatan untuk mempresentasikan sebuah materi yang berjudul inventory atau persediaan. Sebelum memasuki materi lebih dalam, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama ada Wahyu Agung, yang kedua ada saya sendiri, Ahmad Firdaus Al-Jabar, yang ketiga ada Muhammad Ghazali, yang keempat ada Eza Julian Ade Herianto, yang keempat ada Ilham Masyuda, dan yang terakhir ada Ferdian Krishna. Persediaan atau inventory merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri atau manufaktur. Apalagi perusahaannya bergerak di bidang konstruksi, hampir 50% dana perusahaan akan tertanam dalam persediaan, yaitu untuk membeli bahan-bahan bangunan. Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Dalam laporan keuangan, persediaan merupakan hal yang sangat penting karena baik laporan laba rugi maupun neraca tidak akan dapat disusun tanpa mengetahui nilai persediaan. Kesalahan dalam penilaian persediaan akan langsung berakibat kesalahan dalam laporan laba rugi maupun neraca. Dalam perhitungan laba rugi, nilai persediaan awal dan akhir mempengaruhi besarnya harga pokok penjualan atau HPP. Selanjutnya, pengertian persediaan untuk perusahaan dagang merupakan barang-barang yang dibeli untuk perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali dengan tanpa atau mengubah bentuk dan kualitas barang, atau dapat dikatakan tidak ada proses produksi sejak barang dibeli sampai dijual kembali oleh perusahaan. Yang kedua, pengertian persediaan untuk perusahaan industri adalah barang-barang atau bahan yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi atau setengah jadi atau mungkin menjadi bahan baku bagi perusahaan lain. Hal ini tergantung dari jenis dan proses usaha utama perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama ada bahan baku, yaitu barang persediaan milik perusahaan yang akan diolah lagi melalui proses produksi sehingga akan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sesuai dengan kegiatan perusahaan. Besarnya persediaan bahan baku dipengaruhi oleh perkiraan produksi, sifat musiman produksi, dapat diandalkan pihak pemasok, efisiensi penjadwalan pembelian, dan kegiatan produksi. Yang kedua ada bahan dalam proses, yaitu barang yang masih memerlukan proses produksi untuk menjadi barang jadi, sehingga persediaan barang dalam proses sangat diperlukan oleh lamanya produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat bahan baku masuk ke proses produksi sampai dengan saat penyelesaian barang jadi. Yang terakhir ada bahan jadi, yaitu barang hasil proses produksi dalam bentuk final sehingga dapat segera dijual. Pada persediaan ini, besar kecilnya persediaan barang jadi sebenarnya merupakan masalah koordinasi produksi dan penjualan. Selanjutnya ada sistem pencatatan persediaan. Sistem pencatatan persediaan itu ada dua, yaitu sistem periodik atau sistem fisik. Yang kedua ada sistem permanen atau perpetual. Perbedaan dalam sistem ini yaitu penggunaan kedua metode pada akun yang digunakan untuk mencatat pembelian persediaan. Pada sistem pencatatan periodik atau fisik, pembelian persediaan dicatat dengan mendebit akun pembelian, sehingga pada akhir periode akan dilakukan penyesuaian untuk mencatat harga pokok barang yang dijual dan melaporkan nilai persediaan pada akhir periode. Selanjutnya ada metode dalam penentuan nilai persediaan. Yang pertama ada metode FIFO, first in, first out. Dalam metode ini, barang yang pertama kali masuk dianggap dijual terlebih dahulu. Jadi, harga barang yang masih tersisa di persediaan kita adalah barang-barang yang terakhir dibeli oleh kita. Yang kedua ada metode LIFO, yaitu last in, first out. Metode ini merupakan kebalikan dari metode yang pertama disebut di atas. Jadi, barang yang pertama kali dijual justru adalah barang yang pertama kali dibeli.
Dan barang yang masih ada di persediaan kita adalah barang-barang yang pertama kali kita beli. Yang ketiga ada metode rata-rata atau average method, yaitu nilai persediaan barang yang ada di unit usaha kita dihitung berdasarkan harga rata-rata pembelian. Dalam metode ini terdapat dua cara perhitungan yang berbeda. Yang pertama, ada rata-rata sederhana. Nilai rata-rata ditentukan dari rata-rata harga beli barang secara global. Yang kedua, ada rata-rata tertimbang, yaitu nilai rata-rata per unit. Selanjutnya kita akan membahas metode FIFO, yaitu metode yang dimana penjualan pertama itu adalah barang yang dibeli pertama. Diketahui persediaan awal sejumlah 100 unit dengan nilai per unitnya sebesar Rp1.000. Kemudian pembelian pada tanggal 4 Oktober sebanyak 200 unit dengan harga Rp1.100. Penjualan pada tanggal 5 Oktober sebanyak 60 unit. Terjadi pembelian kembali pada tanggal 6 Oktober sebanyak 100 unit dengan harga Rp1.200 dan kembali melakukan penjualan pada tanggal 7 Oktober sebanyak 60 unit. Diminta hitunglah nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan atau HPP. Diketahui tadi persediaan awal sejumlah 100 unit dengan nilai per unitnya sebesar Rp1.000. Langsung aja ditulis ke saldo persediaan, yaitu 100 unit dengan harga 1000 unit dengan jumlah Rp100.000. Rp100.000 ini diperoleh dari 1000 dikali 100. Kemudian tanggal 4 Oktober terjadi pembelian kembali dengan harga Rp1.100, maka diperoleh jumlah Rp220.000. Sebelum melakukan pencatatan atau melakukan pencatatan yang terbaru, kita harus melakukan pencatatan atau mencatat data terdahulu, yaitu 100 unit tadi dari 1 Oktober, kemudian ditulis kembali yang data terbaru atau tanggal terbaru, yaitu 200 unit pada tanggal 4 Oktober tadi. Kemudian pada tanggal 5 Oktober terjadi penjualan sebanyak 60 unit. 60 unit ini diambil dari persediaan yang pertama ya teman-teman, soalnya ini adalah metode FIFO, yaitu barang yang pertama dibeli yaitu barang yang pertama kali dijual. Maka sisa dari persediaan adalah 40, kemudian ditulis kembali yang tadi tanggal 4 Oktober 200 itu. Kemudian pada tanggal 6 Oktober terjadi kembali pembelian sebanyak 100 unit dengan harga Rp1.200 unit dengan hasil Rp120.000. Maka dicatat seperti tadi atau yang awal tadi, yang ditulis adalah data yang terdahulu kemudian data yang terbaru, yaitu 40 ini, kemudian 200, kemudian baru data yang 6 Oktober 100 unit ini. Kemudian terjadi penjualan kembali pada tanggal 7 Oktober sebanyak 60 unit. Ini tidak bisa langsung seperti data yang tanggal 5 Oktober tadi, karena 40 ini kurang ya teman-teman, maka dilakukan dua kali pencatatan, yaitu 40 dan 20. 20 nya diambil dari angka 200 ini, yang 40 ini diambil dari sini. Ini habis, kemudian 200 dikurangi 20 menjadi 180, dan kemudian 100 nya ini dari sini, dengan diperoleh hasil Rp198.000 dan Rp120.000. Kemudian penyelesaiannya yaitu nilai persediaan akhir sebanyak
198 dan Rp120.000 diperoleh dari sini tadi, diperoleh hasil Rp318.000. Nilai HPP-nya adalah harga pokok penjualan yaitu Rp60.000 ditambah Rp40.000 ditambah Rp22.000, diperoleh dari sini ya teman-teman. Diperoleh hasil Rp122.000. Selanjutnya kita akan membahas soal dengan metode LIFO. Metode LIFO yaitu kebalikan dari metode FIFO tadi. Kalau metode LIFO ini adalah barang atau persediaan yang dibeli terakhir tetapi dijual terlebih dahulu oleh perusahaan. Saya akan tidak membahas soal atau membacakan soal karena sama persis dengan metode FIFO tadi. Yang saya akan membahas yang berbeda atau yang kebalikan dari metode FIFO tadi. Yang di sini yang pada tanggal 5 Oktober terjadi penjualan pada tanggal 5 Oktober sebanyak 60 unit. Ini 60 ini bukan diambil dari yang angka 100 tadi ya teman-teman, tetapi diambil dari angka 200 karena ini menggunakan metode LIFO yaitu barang yang dibeli terakhir yaitu barang yang dijual pertama. Kemudian terjadi pembelian lagi pada tanggal 6 Oktober sebanyak 100 unit dengan harga Rp1.200. Seperti tadi, kita tulis terlebih dahulu data-data atau persediaan sebelumnya. Kemudian kita tulis lagi data yang terbaru atau tanggal terbaru, yaitu 6 Oktober sebanyak 100 unit. Kemudian terjadi penjualan kembali pada tanggal 7 Oktober sebanyak 60 unit. Nah, di sini kita mengambil dari persediaan yang 100 ini karena menggunakan metode LIFO, yaitu persediaan atau barang yang dibeli terakhir tetapi dijual pertama oleh perusahaan, maka hasilnya 40, yaitu 100 dikurangi 60, maka diperoleh hasil 40, yaitu maka diperoleh hasil 100.000, 154 dan Rp48.000. Maka penyelesaiannya nilai persediaan akhir yaitu 100.000 ditambah 154 ditambah 48 diperoleh hasil Rp302.000. Untuk nilai HPP-nya sendiri yaitu Rp66.000 ditambah Rp72.000, maka diperoleh hasil Rp138.000. Oke, kita memasuki contoh soal yang terakhir dengan metode rata-rata terimbang. Soalnya sama, tidak saya bacakan. Di sini yang berbeda yaitu adalah pada 4 Oktober, yaitu yang tadinya adalah disendiri-sendirikan dalam pencatatannya. Kali ini kita langsung jumlahkan, yaitu persediaan awal 100 dijumlah dengan pembelian 200 unit tadi, kemudian ketemu 300 unit. Dan harganya HPP-nya ini adalah diperoleh dari Rp320.000 dibagi dengan 300, ketemu hasil ini. Kemudian pada tanggal 5 Oktober terjadi penjualan sebanyak 60, langsung dikurangi aja 300 dikurangi 60, ketemu hasilnya 240. Untuk ininya sama ya, pada tanggal 6 Oktober terjadi pembelian lagi, langsung aja ditambah 240 ditambah dengan 100 unit, maka diperoleh hasil 340. Ininya sama kayak seperti ini, yaitu Rp376.000 dikurangi atau maksud saya dibagi 340, diperoleh hasil ini. Kemudian pada tanggal 7 Oktober terjadi penjualan kembali, langsung aja dikurangi 340 dikurangi 60, kemudian ketemu hasil 280, maka diperoleh hasil jumlah 309
Rp647.000. Untuk ininya diperoleh dari 100.000 ditambah 220.000 dibagi 300. Dan untuk nilai ini diperoleh dari Rp256.000 ditambah Rp120.000 dibagi 340. Penyelesaiannya yaitu nilai HPP 130 Rp353.000 diperoleh dari jumlah ini tadi penjualan. Dan nilai persediaan akhir yaitu Rp309.647.000 diperoleh